Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan perkuliahan kemarin minggu ke-11, sekarang yang ke-12. Nah, kemarin tentang karbohidrat. Karbohidrat ternyata tugas-tugas yang dikerjakan itu ternyata Anda masih banyak yang tidak begitu memahami soal. Ya, masih banyak yang salah dalam hitungan energi kimia. Energi kimia itu adalah ATP. Pada glikolisis maupun pada pirufat itu semuanya menghasilkan ATP. Kalau Anda lihat kemarin sebelumnya itu kan ada glikolisis menghasilkan 2 NADH plus 2 ATP. Kemudian yang cycles Krebs itu kalau dijumlahkan semuanya dari awal itu adalah 38. Kalau ditanyakan energi kimia pada anaerob berapa? Kenapa hanya dijawab ATP, 2 ATP saja? Energi kimia adalah ATP. Jadi walaupun itu bentuknya adalah NADH, juga harus dihitung berapa ATP yang dihasilkan. Nah, jadi berapa kalau glikolisis? 8 ATP. Kalau cycles Krebs dijumlahkan semuanya kemarin 38. Jadi banyak yang salah di situ. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya tidak salah ya, apalagi nanti kalau ujian. Oke, itu yang penting saja, penting dicermati. Kemudian kita sekarang lanjut untuk materi berikutnya, yaitu metabolisme lipida. Untuk metabolisme lipida ini kalau kemarin karbohidrat mungkin sudah terasa rumit ya, ini lebih rumit lagi. Tapi mohon agak konsentrasi ya untuk lipida. Nah, pada metabolisme lipida itu akan selalu diawali dari digesti. Jadi karbohidrat kemarin sudah diawali dengan digesti, lipida pun juga demikian, diawali dengan digesti. Kemudian absorpsi. Nah, ini ceritanya seperti ini. Ya. Di dalam mulut tidak ada, dalam lambung akan terjadi karena adanya lipase, kemudian masuk usus 12 jari. Nah, ini Anda bisa baca di sini ya. Kemudian di dalam usus halus itu nanti dia akan bertemu dengan kalium, natrium, glikokolat, kolesterol, pigmen empedu, getah pankreas dan sebagainya. Kemudian akan diuraikan oleh enzim lipase pada atom karbon nomor 1 dan nomor 3. Ya, atau salah satu saja. Nah, trigliserida itu adalah ester, di mana kerangkanya adalah gliserol. Gliserol adalah trihidroksialkohol yang mengikat asam. Asamnya adalah asam lemak. Asam lemak adalah asam karboksilat, di mana asam karboksilat itu karbonnya, rantai karbonnya itu panjang. Umumnya di atas 8. Ya, kalau asam karboksilat, asam asetat karbonnya kan hanya 2 dan seterusnya ya. Jadi ini asam lemaknya ada 3. Nah, di sini terurai lepas salah satu atau salah 2. Di sini menjadi 2 asam lemak. Jadi nomor 1 dan nomor 3 lepas. Sisanya adalah asil gliserol, monogliserida. Jadi ini adalah trigliserida. Berikutnya kemudian dia diubah menjadi bentuk misel. Ya, yang ukurannya adalah 40-400 angstrom, kemudian mendifusi ke dalam sel mukosa usus halus, kemudian diserap saluran pencernaan dan kembali ke hati. Jadi misel di mukosa usus diresintesa lagi menjadi trigliserida. Kalau di sini trigliserida itu dari lemak hewan,
sapi, kambing, ayam, itu adalah lemak hewan, masuk ke dalam manusia menjadi trigliserida manusia, bukan seperti trigliserida dalam kambing, sapi, atau ayam, tetapi trigliserida sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia. Demikian. Ya. Kemudian ini menjadi suatu senyawa yang lebih kecil ukurannya yang disebut dengan kilomikron dan masuk ke dalam saluran darah, sirkulasi darah, jaringan, dan masuk ke dalam hati. Nah, ini bentuk gambar tadi, cerita ini kalau digambarkan ini adalah usus, ini ada lumen, ini mukosanya, jonjot usus ya, usus halus. Itu di situ trigliserida itu bentuknya emulsi tadi bersama kolesterol, kemudian menjadi monogliserida, dan ini menjadi bentuk apa ini? Bentuk misel, kemudian masuk ke dalam ini jonjot usus tadi, kemudian bentuk kilomikron masuk ke dalam darah. Dia sebagai lemak darah. Ya. Kemana kemudian kilomikron itu akan masuk ke dalam hati, namun hati tidak menerima bentuk kilomikron karena ukurannya besar. Sehingga dia harus diuraikan lagi menjadi free fatty acid dan kolesterol dan gliserol. Masuk ke dalam hati mengalami proses. Proses apa? Proses oksidasi dan sebagian juga proses katabolisme dan proses anabolisme. Kalau anabolisme itu nanti dia masuk ke dalam jaringan lemak, nanti akan disimpan menjadi lemak jaringan, kemudian akan diuraikan lagi menjadi FFA dan seterusnya. Nah ini ya, ini ceritanya seperti itu. Nah di sini gliserol sekarang ini tadi kan trigliserida, asam lemaknya sudah terurai di sini kilomikron tadi. Kalau gliserolnya kemana? Gliserolnya juga lepas kan di dalam usus halus, gliserolnya kemudian mengikuti jalur apa? Jalur 3 karbon yaitu DHAP, dihidroksi aseton fosfat, atau pada jalur glikolisis. Nah, ini yang agak rumit di sini ini ya. Mudah-mudahan Anda nanti akan bisa memahami. Lanjut. Nah ini, kita sekarang mulai metabolisme lipida yang ada di dalam hati. Ya, free fatty acid ke hati yang akan menjadi CO2 H2O plus ATP. Masih ingat ini adalah siklus Krebs. Ya. Nah, pada awalnya tahun 1904 itu Tuan Knopf itu mempelajari tentang oksidasi lemak jenuh yang disebut dengan beta oksidasi dari Knopf. Kenapa? Karena dia menyerang atom karbon beta dari asam lemak jenuh. Ya. Asam lemak itu ada yang jenuh dan tak jenuh. Apa bedanya? Jenuh tidak ada ikatan rangkap. Kalau tak jenuh ada ikatan rangkap. Kemudian kalau mengalami beta oksidasi maka akan menghasilkan fragmen-fragmen. Setiap satu putaran lepas karbon 2. Karbon 2 masih ingat itu adalah asam asetat, tetapi berkaitan dengan koenzim A sehingga namanya adalah asetil koenzim A. Kemudian tahun berikutnya itu disempurnakan oleh Tuan Linen. Tuan Linen menyempurnakan bahwa yang terjadi oksidasi itu bukan pada asam lemak bebasnya, tetapi pada asil. Jadi sudah dalam bentuk asil koenzim A dan mengalami oksidasi. Nah, tahapannya adalah sebagai berikut. Ini ya, di dalam hati ya. Asam lemak bebas yang jenuh tadi, ya, asam lemak adalah asam karboksilat dengan karbon yang panjang. Asam lemak jenuh, dia berikatan dengan koenzim ASH yang aktif menjadi asil koenzim A dengan mempergunakan 1 ATP. Berarti di sini ini ATP masuk, jadi ini minus ya. Minus. Kemudian asil koenzim A dengan FAD, flavin adenin dinukleotida menghasilkan FADH2, dia menghasilkan menjadi asil CoA tak jenuh. Ini sudah saya tulis di sini.
Anda bisa melihat asam lemak jenuh, ya. Ini adalah gliserol, ini asam lemak. Kalau ketemu menjadi ester trigliserida itu adalah lemak. Nah, di sini gliserol mengikat asam lemak. Nah, kemudian asam lemaknya, contohnya adalah asam palmitat C15H231COH, C-nya 16 genap. 16.0. Kenapa titik 0 kok bukan titik 1, 2? Titik 0 artinya adalah tidak ada ikatan rangkap. Berarti dia jenuh ya, ini jenuh. Nah, ini contoh yang tadi 16.0 berarti jenuh, 16.1 berarti dia punya ikatan rangkap 1. Ini 18.1 ikatan rangkapnya 1. Begitu ya, penulisannya seperti ini. Jadi ini kalau ujian nanti munculnya adalah seperti ini. Jadi saya tidak menyebutkan nama asam, tetapi saya tuliskan saja angka kode seperti ini. Jadi nanti Anda bisa memahami ya. Oke, ini saya lihat dari sini asam lemak bebas jenuh. Ini jenuh genap karena contohnya adalah C16.0. Ini adalah asam palmitat ya. Asam palmitat ini ketemu dengan asetil koenzim A dan ATP menjadi asil CoA ya. Asil CoA ini kemudian dengan FAD menghasilkan asil CoA tak jenuh. Asil CoA tak jenuh. Berarti apa? Ada ikatan rangkap. Ya. Asil CoA tak jenuh kemudian dengan H2O menjadi ikatan tunggal. Jadi ikatan rangkapnya lepas, dia mengikat hidroksi di sini. Ya. Jadi ini asil CoA dengan karbonnya 16, kalau dihitung supaya ini 16, di sini ada hidroksi. Kemudian asil CoA dengan ikatan tunggal dan ada hidroksi mengalami oksidasi. Dia membutuhkan NAD dan menghasilkan NADH plus H+. Di sini ya, dia menjadi apa? Menjadi ketoasil. Jadi ada ikatan keton di sini ya. Tadi hidroksi menjadi keton, ketoasil koenzim A. Ini tetap masih ada atom karbon 16. Kemudian ketoasil kemudian ada koenzim A yang masuk lagi. Ini ya. Asil CoA masuk, koenzim ASH masuk. Jadi ini ada 2 asil di sini. Tapi kemudian dia melepaskan fragmen asetil koenzim A. Asetil koenzim A karbonnya 2. Padahal tadi 16. 16 berkurang 2, sisanya berapa? 14. 14 berarti namanya juga asil koenzim A dengan jumlah karbon berapa? Jumlah karbon 14.0 karena sudah berkurang 2. Paham? Nah, asetil koenzim A ini adalah hasil 1 putaran. Ini kan tadi 16, muter keluar 2, masih ada 14. 14 kemudian masuk lagi beta oksidasi. Karena dia sudah mengikat koenzim A, maka dia tidak butuh ATP. Ini masuk ke asil CoA. Ya. Dengan karbon berapa? Karbon 14. Paham? Tadi pertama adalah karbonnya 16, muter 1 putaran keluar 1 asetil, 1, kemudian 14 masuk di sini karena sudah mengikat koenzim A, muter lagi 1 putaran, keluar 2 lagi, sisanya berapa? Pasti 12. Ya. Asil CoA kan? Asil CoA dengan karbon 12. Masuk ke sini lagi, muter lagi, menghasilkan asetil CoA lagi. Jadi kalau dihitung, berapa putaran yang dilalui? Nah, ini saya tuliskan di sini. C16.0, kemudian ini muter 1 kali, ya kan? Keluar C2, sisanya 14. Muter lagi,
keluar C2 lagi, sisanya 12. Muter lagi terus sampai selesai, sampai terakhir adalah C2. Nah, C2 tadi apa? C2 adalah asetil koenzim A. Jadi berapa putaran yang harus dilalui? Yo, dihitung. Anda perlu orek-orek ini, tidak hanya diawang-awang. Diawang-awang pasti salah. Ya kan? Satu putaran, keluar 2, satu putaran lagi, keluar 2, putaran lagi, keluar 2, dan seterusnya sampai tinggal C2 saja. Nah, ini Anda bisa ngorek-orek ini. Sambil ngorek-orek, kemudian ini tadi adalah asam palmitat ya, C16.0. Nah, sekarang kalau kembali lagi ke trigliserida ini tadi, ini kan ada asamnya ada 3. R1 COOH, R2 COOH, R3 COOH. Nah, ini satu asam ini R1 COOH itu ada kan ini palmitat, hasilnya seperti ini. Kalau 2 berapa? Ya seperti ini lagi muternya. Kalau 3 ya sama. Tapi kalau itu asamnya sama-sama palmitat. Kalau asamnya tidak palmitat, ya Anda menghitung satu-satu. Begitu kan? Nah, kemudian gliserol. Kan masih ada gliserol di sini. Nah, gliserol kan tidak boleh dibiarkan. Gliserol tadi kan trigliserida, ada hidroksinya. Nah, ini gliserol. Nah, gliserol di dalam usus, di dalam hati tadi, dia sudah berikatan dengan energi tinggi, fosfat. Gliserol 3 fosfat. Kan Anda tidak makan gliserol, ya tapi ini hasil urean dari trigliserida. Nah, dia kemana? Dia juga masuk ke jalur glikolisis, di mana dalam jalur glikolisis itu ada DHAP, dihidroksiaseton fosfat. Masih ingat nggak ya kira-kira? Nah, DHAP kemudian ikut jalurnya apa? Trigliserida, gliseraldehid 3 fosfat. Gliseraldehid 3 fosfat kemudian mengalami proses glikolisis dengan penambahan NAD, ADP, ADP, dan akhirnya menjadi pirufat. Ya kan? Nah, ini juga dihitung. Berapa energinya? Paham? Di sini ada NADH. Di sini ada NADH. Ada ATP, ada ATP. Kalau kemarin yang glikolisis itu kan ada NADH-nya ada 2 ya, karena 1 mol glukosa kan 2 pirufat. Jadi ini 2, ini 2. Tapi di sini kan dari DHAP saja, bukan dari glukosa. Jadi hanya ada 1. Ya kan? Jadi di sini ada 1 NADH, 1 NADH, 1 ATP, 1 ATP. Kemudian pirufat kemana? Pirufat masuk ke siklus Krebs. Nah, ini juga sama tadi. Asetil-CoA itu juga dalam siklus Krebs. Ya. Kemudian Anda bisa menghitung siklus Krebs itu kemarin bagaimana. Nah, paham di situ? Nah, sekarang ini saya dekatkan lagi dengan siklus asam sitratnya yang sama dengan kemarin. Ya toh? Asam pirufat, asetil-CoA, siklus asam sitrat. Nah, kalau dari pirufat kemarin berapa? NADH-nya ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dari piruvatnya ada 3. Tambah dengan dari glikolisis kemarin, ya kan? Nah, ini yang Anda kan tidak menghitung kemarin pertanyaannya itu kan itu. Nah, sekarang kalau ini dari asetil-CoA saja, asetil koenzim A, bukan dari pirufat ya, tadi dari lipid kan asetil-CoA hasilnya. Asetil-CoA ini mengikuti siklus Krebs. Nah, dihitung berapa energinya? Coba kita hitung. 1 NADH, 2 NADH, kemudian 1 GTP, 1 FADH2, 1 NADH lagi. Ya, jadi ada berapa? 1, 2, 3 NADH, 9 ATP,
plus 1 GTP itu berarti 10. FADH2 itu 2 berarti 12. Jadi 1 asetil-CoA melalui siklus Krebs itu 12 ATP. Kalau dari piruvat berapa? 12 ditambah ini 3. Jadi berapa? 15. Itu ya. Ini angka-angka yang wajib untuk diingat-ingat ya. 1 mol asetil-CoA siklus Krebs 12 ATP. 1 mol piruvat siklus Krebs 15 ATP. Paham? Oke. Nah, ini tadi asetil-CoA tadi kan putarannya banyak tadi itu ya. Nah, ini sekarang kita lihat di sini. Beta oksidasi berlangsung dalam mitokondria dan pembentukan asil-CoA berlangsung dalam sitoplasma baru masuk ke mitokondria. Anda lihat lagi pada metabolisme sel, itu kan pernah saya ceritakan ya, metabolisme sel di depan. Contohnya pada asam palmitat, nih, C15H31COOH yang saya gambarkan tadi itu, berapa putarannya? Ternyata ada 7 putaran siklusnya, beta oksidasi. Coba benar enggak yang Anda hitung tadi, 7 atau 8 atau 6? Ya, ada 7 putaran siklus beta oksidasi, tetapi hasil asetil-CoA-nya ada berapa? 7 apa 8? Ada 8. Kenapa? Nah ini kan C16. Kalau masing-masing keluar 22 berarti kan 8. Tapi putarannya ada 7. Nah ini jangan sampai keliru ya. Nah ini hasilnya ada 7 putaran. Kalau dilihat tadi itu dari beta oksidasi kan ada FADH2. Jadi ada 7 FADH2. Ada 7 NADH plus H+, ada 8 asetil, ya. Ada untuk pembentukan asil tadi itu -1, terus proses ulang itu -1. Sehingga jumlahnya ada berapa? Kalau ini dijumlahkan, jumlahnya adalah 129 ATP. Ya, coba nanti dilihat lagi yang di sini tadi. Nah, ini loh. Ini tadi yang ini kan tadi proses ulang tadi tidak masuk ke sini ya. Jadi setelah ini tadi hasil CoA-nya kan masuk ke sini. Ya, hasil CoA ini masuk ke sini, tidak lewat dari ini lagi. Jadi hanya butuh 1 ATP untuk 1 mol asam lemak bebas jenuh. Kalau asamnya ada 3, berarti berapa minus ATP-nya? Ya 3. Gitu ya. Paham ya ini ya? Nah, jadi ini 1 putaran keluar 1. Ya, 2 putaran keluar 2. Tapi ATP-nya kan tetap hanya butuh 1 karena di sini sudah bentuk asil CoA. Asil CoA masuk ke sini, tidak masuk ke sini kan? Oke. Nah, kembali lagi tadi. Nah, ini pembentukan asil tadi -1 ATP dan proses ulang yang berulang-ulang ada 7. Ini butuh energi juga, ini -1 lagi. Jadi jumlahnya 129 ATP. Itu 1 mol. Ini ada kurungnya gitu ya, 1 mol. Kalau di sini ada 10, tinggal ngalihkan saja kan. Yang penting Anda menuliskan benar setiap molnya dan putarannya itu benar, nanti tinggal kali 10, kali 5, kali 8, dan seterusnya. Kemudian, ini ada efisiensi kalori. Masih ingat ya, kalori kemarin 1 ATP kan 7,3. Maka 129 ATP energi kimia, jadi kalori menjadi 941,7 kilokalori. Oke. Kemudian ada efisiensi energi. Loh kok ada ya sekarang ya? Ya memang efisiensi energi itu adalah berapa persen sebetulnya energi yang dihasilkan oleh oleh asam palmitat. Nah, ini dibuat, ini ada angka yang mesti Anda bertanya, ini apa kok ada 2340? Ini adalah beta oksidasi, oksidasi asam palmitat
dengan mempergunakan suatu alat yang namanya bom kalorimeter, di mana 1 mol asam palmitat dengan alat itu menghasilkan 2340 kilokalori. Padahal di dalam tubuh itu menghasilkan 941,7 kilokalori. Kok jauh ya bedanya? Ya karena ini di dalam tubuh pasti ada yang hilang, ya kan? Dipakai untuk yang lain-lain oleh tubuh kita. Nah, kemudian ini berapa persen? Kalau dibuat persenannya berarti dia ketemunya adalah, kalau ini 100%, maka 941,7 itu hanya sekitar 40% saja. Demikian. Jadi saya ulangi lagi, asam palmitat yaitu C16.0 ini ya. Ini adalah asam palmitat. C16.0 berarti dia ada ikatan rangkap jenuh genap. Itu mengalami 7 putaran siklus beta oksidasi dan menghasilkan 129 ATP. Efisiensi kalorinya adalah 941,7 dan efisiensi energinya adalah 40%. Ini adalah yang dipelajari oleh Tuan tadi berdua itu adalah asam palmitat. Yang diuji dengan bom kalorimeter juga adalah asam palmitat. Nah, kalau sekarang asamnya bukan palmitat bagaimana? Umpamanya di sini C-nya 18 ya. Jumlah C-nya itu 18. Maka nanti Anda harus bisa menuliskan rumusnya. Kalau C15H31 kan yang CnH2n plus 1 COOH. Itu Anda tulis ya. Karena itu rumus umum asam karboksilat. Benar nggak? CnH2n plus 1 COOH. Sekarang kalau asamnya karbonnya 18 bagaimana nulisnya? C17H berapa? 2N H34 plus 1 ya, 35, C17H35, COOH. Tidak akan salah kalau Anda menuliskan seperti itu. Ya. Nanti soalnya kan bermacam-macam ya. C-nya ada 10, ada 12, ada 14, ada 20, demikian. Sehingga Anda tidak akan kesulitan dalam menghitung membuat rumusnya. Nah, sekarang ini 2340 ini tadi adalah kalori penuh 100% dari asam palmitat. Kalau asamnya bukan palmitat terus bagaimana? Ya dihitung dengan menggunakan perbandingan MR. Ya. Jadi MR 18, C18 dibagi dengan MR C16 kali 2340. Nah, catat itu. Karena nanti tugasnya nanti ada yang seperti itu ya, menghitung efisiensi energi dengan asam yang berbeda, maka perbandingan MR. Untuk menghitung MR harus bisa menulis dengan benar ini rumusnya. Oke? Ya. Nah, kemudian ini baru satu asam palmitat. Tadi trigliserida kan ada 3 asamnya. Setelah asamnya dihitung satu-satu, kemudian gliserolnya juga dihitung, maka kemudian energinya semua dijumlah. Asam 1 berapa, asam 2 berapa, asam 3 berapa. Ya. Kemudian baru dijumlahkan kalori keseluruhannya ada berapa. Paham? Nah, kemudian kalau mencari efisiensi energi, bagaimana? Ya dihitung satu-satu asamnya tadi itu, asam 1 efisiensi energinya berapa, asam 2, ya hasilnya akan selalu mendekat, kalau benar mesti mendekati 40%. Tidak akan lebih dari 100%. Kalau lebih dari 100% berarti salah menghitungnya. Begitu ya. Oke. Nah kemudian selain beta oksidasi itu ada lagi yang namanya omega oksidasi. Ini keterangannya adalah lebih cepat. Kenapa? Karena oksidasinya berlangsung pada 2 gugus asam. Jadi ini
Ini tadi kembali ke sini, ini kan ada asam. Kalau tadi satu-satu, maka di sini kemudian sekalian 2 atau sekalian 3 barengan sehingga menghasilkan energi yang lebih cepat. Ya. Nah, ini sama saja juga hasilnya adalah asetil-CoA. Biasanya ini terjadi pada olahragawan yang membutuhkan energi cepat. Ya, jadi ini pada orang-orang tertentu yang membutuhkan energi lebih cepat, maka dia pemecahnya juga akan lebih cepat. Ya. Gugus metil karbon asam dikarboksilat, jadi menjadi asam dikarboksilat, jadi 2 arah. Itu maksudnya ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah sekarang kita masuk ke asam lemak tak jenuh. Ya. Nah, sekarang saya beri waktu 1 menit untuk mengingat kembali tadi itu. Mudah-mudahan tidak pusing. Ya. Kalau tadi adalah asam lemak jenuh genap, sekarang kita masuk pada asam lemak tak jenuh. Berarti dia punya ikatan rangkap. Nah, sebelumnya tadi sudah saya berikan contoh ini tadi. Nah, ini ada asam palmitat C15H31. Kalau asam palmitoleat itu 16.1, berarti ada ikatan rangkap. Di mana? Nggak usah dipikirkan di mana letaknya, pokoknya dia punya ikatan rangkap 1. Maka penulisannya adalah 16.1. Kemudian asam oleat. Oleat itu adalah 18.1, berarti dia karbonnya 18, punya ikatan rangkap 1. Linoleat 18.2, linolenat 18.3, arachidonat 20.4. Tolong ini agak dihafalkan ya besok, karena saya mungkin nanti menulis asamnya adalah palmitoleat, oleat, linoleat. Nah, Anda harus ingat linoleat adalah 18.2, palmitoleat 16.1, ini diingat-ingat. Kan hanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan palmitat. Ya. Jadi tidak dalam ujian nanti Anda juga bisa sambil melihat, tapi kan lama waktunya nanti ya. Nah, ini yang perlu diingat ini. Oke. Sekarang kita masuk pada asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini juga sebetulnya memang yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, ini ada pengangkutnya dalam mitokondria yaitu karnitin. Kemudian seperti pada asam lemak jenuh, jadi semua mengikuti beta oksidasi. Ya, contoh C18 dan ikatan rangkap terdapat pada atom karbon 910, ini contoh saja. Pokoknya ada ikatan rangkap 1, jadi C18.1, dia akan mengalami 3 siklus beta oksidasi. Jadi ini ada 910, ini ada ini lepas 2, begitu ya. 1 kali putaran, lepas 2. Putaran lagi, lepas 2. Sehingga 3 kali siklus beta oksidasi itu menghasilkan 3 asetil. Ya kan? 3 asetil, kemudian sisanya ini kan asil dengan membawa ikatan rangkap. Ya. Kemudian si asam lemak tak jenuh ini umumnya adalah berbentuk cis enoil, dan ini tidak bisa mengikuti beta oksidasi karena dalam beta oksidasi tadi tak jenuh tadi bentuknya adalah trans. Maka dia harus diputar dulu, diubah menjadi bentuk trans. Ya. Bentuk trans kemudian masuk ke dalam beta oksidasi karena dia sudah membawa ikatan rangkap. Dia langsung masuk ke reaksi hidrasi tanpa melalui dehidrogenasi dalam siklus beta oksidasi. Akan dihasilkan 1 asetil-CoA tanpa menghasilkan FADH2. Kita lihat lagi ya beta oksidasi ya, biar Anda tidak bingung. Ini tadi, nah ini loh. Di sini tadi, ini kan ada asil CoA tak jenuh.
Ya, dari asam lemak bebas jenuh menjadi asil CoA dengan FAD menghasilkan FADH2, dia menghasilkan asil CoA tak jenuh. Nah, di sini asil CoA ini sudah tak jenuh. Tadi itu yang C18, maka dia tidak masuk ke sini. Karena sudah membawa ikatan lengkap, dia langsung masuk ke sini. Nah, berarti dia kehilangan 1 FADH2 untuk C18.1. Paham? Kalau nanti C18-nya titik 2, berarti kehilangan FADH2-nya juga 2. Demikian ya. Ya, diingat-ingat ya. Nah, kita kembali lagi tadi. Nah, ini ya. Tanpa menghasilkan FADH2. Siklus berikutnya berlangsung seperti besa oksidasi asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh polienoat, asam linoleat. Nah, ini ada enzim khusus yang diperlukan untuk menjadikan cis menjadi trans ya. Ini adalah 3 hidroksi asil koenzim A epimerase. Nah, ini maksudnya begitu ya. Nah, kemudian sekarang ada asam lemak ganjil. Udah pusing belum ya? Mudah-mudahan nggak pusing ya. Ini tadi adalah asam lemak jenuh tak jenuh itu kan genap ya. C16, C18, C20 gitu kan. Dengan ikatan rangkap dan tidak ada ikatan rangkap. Nah, kalau ini sekarang ganjil. Ganjil itu gimana? Ganjil itu ya C-nya tidak 16 tapi 15. Ya. Sekarang kalau C15 bagaimana? Kalau 16 tadi kan setiap kali putaran kan keluarnya C2, C2, C2 terus sampai hasilnya 8 ya. Kalau 16 hasilnya 8, kalau 18 hasilnya 9 asetil, demikian ya. Sekarang kalau ganjil bagaimana? Kalau ganjil tetap akan diproses melalui beta oksidasi, tetapi pada proses terakhir nanti yang dihasilkan bukan senyawa atom karbon 2 tetapi atom karbon 3, yaitu propionil koenzim A. Gitu ya. Kalau C-nya 17 berarti kan keluar 2, kemudian yang terakhir bukan 1 ya, tetapi 3. Kenapa? Kalau 1 itu kan asam formiat. Asam formiat adalah asam semut yang dihasilkan oleh semut. Nah, kita kan manusia, ya. Maka tidak ada asam semut di dalam manusia. Yang ada adalah propionil koenzim A. Asetil CoA sisanya 3 karbon yaitu propionil CoA. Jadi metil asam lemak ganjil, ini contohnya ya. Berapa ini? 1, 2, 3. Ini 3 karbonnya. Propionil koenzim A. Ya, ini dengan ATP menghasilkan metil malonil. CO2 masuk, ATP masuk, berarti minus ya. Nah, ini berapa ini? 1, 2, 3 karbonnya. Ya, 4. Menjadi karbon 4 metil malonil koenzim A. Metil malonil koenzim A kemudian menjadi suksinil koenzim A. Suksinil koenzim A itu terdapat di dalam siklus Krebs. Maka dia akan mengikuti jalurnya siklus Krebs. Kita lihat lagi siklus Krebs atau asam sitrat. Tadi sebelumnya, nah ini kan ada sisositrat, alfa ketoglutarat, suksinil koenzim A. Nah, masuk di sini ini. Kemudian dia kemana? Dia mengikuti jalurnya ini sampai mana? Sampai oksaloasetat. Jadi berapa yang dihasilkan energinya? Ya dihitung saja, di sini ada berapa? 1 GTP, 1 FADH2, 1 NADH plus H+. Ya kan? Oke, tadi itu ada ATP masuk sehingga itu minus. Nah, coba dihitung sekarang. Propionil ada berapa? Ya. Berapa ATP-nya? Oke. Nah, jadi kalau tadi itu asam lemak ganjil, kalau dihitung di sini, contohnya tadi adalah asam palmitat,
ya kan? Hasilnya adalah 8 asetil. Sekarang kalau asamnya tidak 16 tetapi 17. Nah, kalau 17 berapa putarannya? Anda nanti harus menghitung. Ya. 17 pasti itu ganjil, berarti nanti sisanya 3. 3 di sini adalah nanti ada asetil-CoA, kemudian masih ada lagi propionil-CoA. Kemudian pembentukan asil sama, proses ulangnya sama. Putarannya berapa? Anda hitung. Gitu? Oke, paham? Nah, kemudian propionil-CoA berapa tadi itu? Dihitung dari siklus cap tadi, Anda hitung di sini. Sampai dengan oksaloasetat di sini. Berapa ATP yang dihasilkan. Demikian? Paham? Nah, jadi kalau trigliserida dengan 3 asam yang berbeda, ya, trigliserida dengan 3 asam yang berbeda, maka dihitung satu-satu. Untuk 1 mol. 1 mol trigliserida, ya, tadi mana ya belumnya? Nah, ini. Kalau ini 1 mol trigliserida akan menghasilkan 1 mol gliserol, 1 mol asam dari R1, 1 mol dari asam R2, 1 mol dari asam R3. Kalau di sini ada 10 mol, berarti gliserolnya ada 10, asam R1-nya 10, asam R2-nya 10, asam R3-nya 10. Demikian ya, jangan lupa. Biasanya itu lupa. Karena suntuk menghitung tidak dikalikan 10, tidak dikalikan 5, dan sebagainya. Pasti itu. Kalau ujian biasanya lupa di situ. Oke? Sudah mulai pusing belum? Oke. Kita selesaikan. Tadi sudah sampai asam lemak ganjil. Nah, ini ya. Asam lemak tak jenuh, lemak ganjil, asam oleat, ikatan pada kemampuan. Nah, kemudian sekarang, ini sudah lewat ini. Nih, tadi yang asam lemak tak jenuh, nah ini propionil, propionat tadi ya, sama ya ini tadi ya. Ini untuk asam lemak jenuh dengan jumlah atom karbon genap, maka hasil pemecahan beta oksidasi berupa asetil-CoA, atom karbon 2. Asam lemak jenuh dengan jumlah atom karbon ganjil, maka hasil pemecahannya adalah, hasil akhirnya adalah propionil-CoA. Dari makanan juga diabsorpsi propionat yang dalam tubuh akan diubah menjadi propionil-CoA. Diubah jadi suksinil masuk dalam siklus sitrat. Ini ya, propionat andekan. Kita makan propionat, kalau enggak berarti ini adalah dari sini ngitungnya nanti propionil-CoA dengan ATP menjadi metilmalonil, menjadi suksinil, suksinil siklus Krebs. Demikian. Nah, kemudian ini juga gambaran dari asam lemak tak jenuh tadi. Ya. Berikutnya adalah anabolisme. Nah, sudah anabolisme kita minggu depan ya, karena dari yang katabolisme saja kemungkinan Anda sudah mulai bingung. Supaya nanti tidak tambah bingung, kita hentikan sampai dengan katabolisme lipida, di mana katabolisme lipida itu dari asam lemak jenuh genap, asam lemak tak jenuh genap, asam lemak jenuh ganjil, nanti ada asam lemak tak jenuh ganjil. Jadi ada 4 macam, mana Anda nanti bisa latihan sendiri, kalau tak jenuh itu bagaimana, kalau ganjil bagaimana. Oke? Nah, kemudian nanti ada tugas yang kedua, yaitu latihan soal untuk katabolisme lipida. Ya, siap ya? Ya, untuk ini materi lipida sampai dengan katabolisme, berikutnya akan saya tuliskan soal tugas yang kedua. Oke? Siap ya? Nah,
dikerjakan, dan dikumpulkan secepatnya melalui email. Terima kasih. Sampai di sini kuliah metabolisme lipid, dan minggu depan kita lanjutkan dengan anabolisme. Kalau ini adalah katabolisme, sekarang kita lanjutkan dengan minggu depan kita lanjutkan dengan anabolisme lipid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.